kelompok yang ketiga, Ibu Anastasia, Ibu Akel, dan Ibu Maria. Ibu Akel dan Ibu Maria sudah bisa mulai sekarang. 15 menit. Oke. Oke, baik Ibu, terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Pada sesi yang pertama saya sebagai coach-nya, kita mengefektifkan waktu, kami langsung saja. Ibu Marlin sudah siap ya? Siap, Ibu. Halo? Siap. Oke, selamat siang Ibu Marlin. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar Ibu Marlin hari ini? Kabar baik, Ibu Kepala. Bagaimana kabar Ibu baik. Kepala juga? Mohon maaf Ibu Marlin, coba diulang sekali lagi, ada terputus tadi. Kabar baik, Ibu Kepala. Puji Tuhan, terima kasih. Kabar saya juga baik-baik saja hari ini. Dan saya sangat senang sekali bisa bertemu Ibu Marlin pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini mungkin Ibu Marlin mau menceritakan sesuatu kepada saya. Baik, Ibu Kepala. Terima kasih karena Ibu Kepala sudah mau menerima saya di waktu yang ada. Saya hanya mau men-sharing sedikit dengan Ibu Kepala tentang kegiatan atau aktivitas saya selama ini, baik sebagai guru dan yang mengajar di kelas dengan guru yang sedang mengikuti kegiatan program guru penggerak. Ibu Kepala, saya mau menceritakan bahwa selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, saya sendiri mengalami kewalahan karena seperti Ibu Kepala sendiri tahu bahwa di sekolah juga saya harus mengajar, ditambah lagi saya juga diberikan tugas tambahan sebagai KUR kesiswaan, kemudian harus mengikuti kegiatan program guru penggerak. Jadi saya merasa bahwa kegiatan yang saya jalankan selama ini nih merasa seperti beban sekali bagi saya, Ibu. Oke, baik Ibu Marlin. Dari cerita tadi bahwa ada kegiatan guru penggerak yang sedang Ibu jalani bersamaan dengan menjalankan tugas profesi sebagai seorang guru. Dan ada beban tadi saya mendengar cerita awal dari Ibu Marlin. Mungkin Ibu Marlin bisa menceritakan sedikit kira-kira bagaimana kegiatan Ibu selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak itu sendiri. Baik, Ibu Kepala, jujur saja selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, saya merasa bersyukur karena saya mendapatkan banyak ilmu di sana. Namun saya juga merasa beban sekali karena banyak tugas yang harus diselesaikan di dalam program guru penggerak, kemudian ditambah lagi harus menyelesaikan tugas saya sebagai seorang guru yang harus mengajar di kelas dengan harus bertanggung jawab dengan program-program kegiatan kesiswaan yang sudah disepakati bersama yang harus dijalankan selama tahun ajaran berjalan. Saya kewalahan dalam hal ini harus mengatur waktu, Ibu, karena di satu sisi tugas dari guru penggerak dengan tugas mengajar itu sendiri. Kadang saya sendiri merasa akhirnya saya pesimis sendiri, apakah saya bisa sanggup menjalankan tugas ini? Tidak. Kadang
saya bisa tugas dari ketiga tugas ini kadang saya tidak menjalankan tetap tepat waktu karena memang ada 3 tugas yang harus saya jalankan bersamaan. Kemudian Oke, baik. dari Dari halo, siap Ibu. baik, dari cerita Ibu Marlin tadi menggambarkan bahwa Ibu Marlin sendiri kewalahan dalam memanage waktu dan juga terkadang tugas-tugas dalam pendidikan guru penggerak ini harus terlambat. Berarti ini ada tantangan-tantangan yang Ibu Marlin hadapi ketika mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kira-kira apa saja tantangan yang Ibu Marlin hadapi dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini? Baik Ibu, selama ini yang saya jalani selama ini ketika saya mengikuti program guru penggerak ini, saya mengalami tantangan itu yang pertama harus berbagi waktu antara tugas utama sebagai guru, kemudian tugas tambahan ditambah lagi saya sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga. Di situ saya mengalami tantangan di mana saya sendiri di sekolah saya harus mengajar 4 rombongan belajar, di mana dari 4 rombongan belajar itu masing-masing kelas harus 5 JP dalam 1 minggu. Kemudian ditambah lagi dengan kegiatan tugas tambahan dari yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai kesiswaan, yang mana setiap harinya pasti saya harus berhubungan dengan siswa-siswa. Bersyukur kalau dalam 1 hari tidak ada siswa yang mengalami persoalan atau bermasalah, sehingga saya sendiri tidak dilibatkan. Tapi kalau ketika dalam sehari atau dalam seminggu ada permasalahan yang dialami oleh siswa, atau misalnya kami di sekolah, biasanya saya jujur saja kami di sekolah itu setiap hari Rabu itu ada kegiatan program Rabu Bersih. Itu programnya saya, kesiswaan, bahwa setiap hari Rabu itu harus ada kegiatan Rabu Bersih untuk siswa dengan kegiatan komunitas belajar untuk Bapak Ibu guru di sore hari. Kadang saya harus memilih antara guru penggerak atau kegiatan sekolah. Sedangkan kita di guru penggerak itu pada umumnya kegiatan rukol kita itu terjadi di setiap hari Rabu atau dengan hari Kamis. Jadi setiap hari Rabu itu saya dilema sekali. Saya mau memilih program guru penggerak, saya harus meninggalkan apa yang saya sudah programkan. Jadi itu yang selama ini saya beban terhadap Bapak Kepala tentang tugas yang saya jalani selama ini. Baik Ibu, banyak sekali tantangan yang Ibu hadapi, namun luar biasa sekali Ibu menjalankan peran, ada 4 peran dalam waktu yang bersamaan. Dari cerita yang Ibu gambarkan kepada saya tadi bahwa banyak tantangan yang dialami, termasuk bagaimana menjalankan program yang sudah dibuat dengan pendidikan guru penggerak yang waktunya berjalan bersamaan. Saya punya pertanyaan lagi, Bu. Bagaimana kira-kira cara Ibu mengatasi tantangan-tantangan yang Ibu hadapi tadi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik? Baik Ibu, terima kasih Ibu Kepala. Seperti sebelumnya saya sudah sampaikan kepada Ibu Kepala tentang program kegiatan guru penggerak dengan jadwal kegiatan guru penggerak, kemudian disandingkan dengan program kegiatan sekolah kita selama ini.
Ibu kepala sendiri sudah memahami saya, tetapi saya sendiri merasa beban, sehingga pada waktu-waktu terakhir ini saya berusaha untuk membagi waktu untuk kegiatan sekolah sebagai guru di kelas dengan sebagai kesiswaan, kemudian sebagai peserta CGP yang sedang mengikuti program guru penggerak, dengan sebagai ibu rumah tangga. Saya berusaha untuk membagi waktu secara baik supaya keempat posisi ini saya bisa melakoni semua dan bisa melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Mungkin Baik, itu salah satu solusi yang saya berusaha untuk lakukan saat ini. Baik, terima kasih Bu Marlin. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa Ibu berusaha memanage waktu sedemikian rupa sehingga 4 kegiatan itu dapat berjalan sekaligus. Mungkin dari cerita awal tadi saya mendengar bahwa Ibu sampai sempat kewalahan antara memilih program yang sudah dijalankan dengan kegiatan guru penggerak. Kira-kira mungkin Ibu melibatkan siapa saja sehingga bisa membantu Ibu dalam melancarkan kegiatan dan peran Ibu. Begitu Ibu Marlin. Baik, terima kasih Ibu. Selama ini Ibu Kepala juga sudah tahu bahwa di dalam menjalankan tugas saya sebagai guru dengan tugas tambahan di sekolah ini, terutama tentang tugas tambahan itu lebih banyak saya mencoba untuk melibatkan teman-teman saya di dalam kesiswaan, terutama pembina OSIS. Banyak kegiatan pada kegiatan kesiswaan itu saya tidak terlibat di sana, tapi saya berusaha untuk membangun kerjasama atau berkolaborasi dengan teman-teman di OSIS kesiswaan sehingga bisa membantu saya untuk menyukseskan program yang sudah kami rencanakan itu. Sedangkan kegiatan yang ada di kegiatan sebagai guru ketika guru mata pelajaran yang harus mengajar di kelas, itu saya berusaha untuk sendiri menjalankan itu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena kegiatan PGP itu lebih banyaknya terjadi di siang hari setelah pulang sekolah. Yang kewalahan saya membagi tugas dengan membagi waktu antara tugas mengajar itu karena tugas dari PGP itu banyak. Jadi saya berusaha supaya jam pembelajaran itu saya selalu memenuhinya, kemudian ketika waktu kosong saya berusaha untuk menyelesaikan tugas dari program guru penggerak itu sendiri. Kemudian selain itu saya meminta juga bantuan ketika misalnya ada waktu dari program PGP, program guru penggerak, kegiatan misalnya Zoom yang terjadi di jam pelajaran di pagi hari, itu saya sering meminta bantuan teman guru saya, rekan sejawat, guru IPA yang sama-sama seprofesi sebagai guru IPA saya, guru IPA, untuk membantu saya menangani kelas saya yang tidak bisa saya tangani secara langsung karena kegiatan program guru penggerak. Jadi saya tidak sendiri untuk melaksanakan tugas itu, tapi saya berkolaborasi, saling meminta bantuan dengan teman-teman sejawat saya yang ada di sekolah untuk membantu saya menjalankan tugas saya itu sendiri. Baik, terima kasih Ibu Marlin, luar biasa sekali. Selain mengikuti kegiatan guru penggerak, Ibu Marlin sudah mengimplementasikan bagaimana kolaborasi yang
bangun bersama kepala sekolah maupun rekan-rekan di sekolah. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Marlin dapat berjalan tidak hanya pada saat ini saja tetapi juga untuk kedepannya. Terima kasih untuk perjumpaan yang luar biasa ini Ibu Marlin. Saya tunggu perkembangan untuk selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya mau mendengar curahan saya. Mudah-mudahan ke depan saya lebih baik lagi. Amin, terima kasih. Kita langsung ganti posisi, ada waktu 15 menit saja. Sesi 2. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kita yang kedua. Langsung saja. Selamat siang Ibu Akel. Selamat siang Ibu Kepala. Apa kabar Ibu Akel? Luar biasa hari ini, sehat-sehat Ibu walaupun cuacanya panas. Terima kasih. Syukurlah Ibu Akel karena Ibu Akel dalam keadaan sehat dan mau menyempatkan diri untuk bertemu dengan saya hari ini. Kira-kira ada keperluan apa sehingga Ibu Akel mau bertemu saya hari ini? Karena sudah lama sekali Ibu Akel tidak masuk ke ruangan ini untuk berbincang-bincang dengan saya ini. Ya, terima kasih Ibu karena sudah beri kesempatan yang sangat berharga ini. Saya mau curhat sedikit Ibu karena saya punya beban sehingga saya mau curhat sedikit dengan Ibu berkaitan dengan kegiatan saya, kegiatan guru penggerak ini Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya siap mendengarkan. Silakan Ibu. Baik Ibu, jadi saya mau menceritakan sedikit tentang mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Memang saya sangat senang bisa lulus karena melalui tahapan-tahapan yang lumayan sehingga berada pada posisi ini Bu. Cuman saya masih merasa beban karena kegiatan guru penggerak ini banyak menyita waktu dan dalam waktu yang bersamaan kita tetap menjalankan tugas utama kita sebagai guru Ibu. Oh begitu ya Ibu Akel. Kalau boleh tahu bagaimana pengalaman Ibu selama Ibu mengikuti program guru penggerak selama ini? Kurang lebih 2 atau 3 bulan ya Ibu? Coba Iya, Ibu Bu. ceritakan dulu. Begini Ibu Kepala, kegiatan kami di pendidikan guru penggerak ini kami lakukan secara online dan secara offline. Jadi secara online-nya itu bisa lakukan melalui kegiatan tugas-tugas mandiri maupun tugas secara kelompok, juga melakukan Zoom meeting dalam ruang virtual bersama teman-teman. Dan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu Ibu tidak mudah karena saya banyak mengalami tantangan di sini karena saya tidak tinggal di kota. Kebetulan tinggal langsung di tempat tugas Bu. Jadi banyak sekali kegiatan guru penggerak yang harus saya selesaikan dengan kendala-kendala yang saya alami. Oh seperti itu ya Ibu. Iya Bu. Selama ini saya melihat Ibu enjoy saja, jadi saya pikir Ibu tidak mengalami tantangan apapun ketika mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Coba Ibu ceritakan dulu kira-kira tantangan seperti apa yang Ibu alami sehingga menjadi beban bagi Ibu dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Ya, terima kasih Ibu. Ibu mau mendengarkan curahan hati saya. Saya kelihatan enjoy Ibu, tetapi jauh di lubuk hati yang paling dalam ini saya beban sekali Ibu. Karena banyak tantangan Ibu. Tantangan yang pertama itu adalah, ini sebenarnya adalah kendala utama, jaringan, faktor jaringan. Saya sangat kesulitan ketika saya mau beronline. Kadang saya harus mencari titik-titik yang harus maksimal dalam beronline, entah itu menyelesaikan tugas ataupun melakukan kegiatan virtual.
meeting Zoom, seperti itu Ibu. Jadi kadang saya di ruangan kelas tertentu, kadang saya harus berada di kebun-kebun, di pohon-pohon mente, hanya untuk mencari sinyal, atau pergi ke rumah-rumah penduduk yang full jaringan. Itu kendala saya yang pertama Ibu. Kemudian kendala yang kedua, masih berkaitan dengan jaringan. Jadi terkadang di tempat tugas ini listriknya tiba-tiba mati saat kita beronline. Kalau di kota beda dengan di desa, Bu. Jadi ketika di desa saat listriknya mati, otomatis jaringan juga ikut mati seperti itu. Lalu yang berikutnya, bagaimana saya menjalankan tugas sebagai seorang guru, juga dalam waktu yang bersamaan saya harus menjalankan tugas dalam mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Dalam waktu bersamaan pula, saya punya kendala yang keempat itu, saya sebagai seorang ibu rumah tangga harus memanage waktu dengan baik, karena terus terang Ibu jujur saja bahwa di sini sudah 2 bulan terakhir ini debit air menurun, sehingga hanya tempat-tempat tertentu saja yang akhirnya keluar. Jadi saya harus membagi waktu sedemikian rupa, sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan maksimal secara bersamaan. Begitu, Bu. Wow, pengorbanan yang luar biasa ya Ibu, demi pengembangan profesi menjadi seorang guru yang benar-benar profesional. Biar berada di kebun pun Ibu pasti berusaha untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Luar biasa ya Ibu. Kira-kira dari tantangan yang Ibu hadapi ini, mungkin menurut Ibu solusi yang harus Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan ini bagaimana Ibu, menurut Ibu? Iya, untuk menghadapi jaringan tadi Ibu, kebetulan kita di sekolah juga ada wifi, sehingga di saat-saat tertentu, pada saat jam mengajar saya tidak ada, maka waktu itu saya manfaatkan wifi untuk menyelesaikan tugas-tugas online. Lalu yang kedua yang saya lakukan itu adalah mencari titik-titik yang lebih aman dan nyaman ketika beronline. Untuk kegiatan sebagai ibu rumah tangga ini saya terpaksa bukan terpaksa ya, ini karena tugas yang memang harus saya emban dalam waktu yang bersamaan, sehingga saya memanage waktu. Pagi-pagi itu harus bangun lebih awal, sehingga kegiatan sebagai ibu rumah tangga itu saya jalankan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan inti baik sebagai seorang guru maupun sebagai seorang CGP Ibu. Oke, baik. Ibu sudah berusaha untuk mencari solusinya ketika menghadapi jaringan yang kurang baik. Ibu berusaha untuk mencari tempat yang pas agar Ibu bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini dengan baik. Kemudian Ibu juga mau mengatur waktu secara baik, sehingga antara tugas Ibu sebagai seorang guru dan peserta PGP serta sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa dilaksanakan secara baik. Saya mau tahu Ibu, apakah efektif tidak kira-kira solusi yang Ibu jalankan selama ini? Ada yang efektif, ada yang tidak. Kalau yang tidak efektif itu menggunakan wifi Ibu, karena jaringannya agak kelelet. Kalau saya datang duluan dan teman-teman lainnya kemudian, berarti saya punya jatah untuk bisa beronline secara maksimal. Jadi saya biasanya di ruangan kelas 9A itu biasanya full jaringan, sehingga juga jaringan kelistrikannya sangat memadai, sehingga saya manfaatkan tempat ini untuk mengikuti kegiatan guru penggerak berkaitan dengan kendala saya tentang jaringan tadi Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu. Selain Ibu sendiri menjalankan tugas ini, apakah ada sarana atau orang lain yang membantu memperlancarkan semua kegiatan yang Ibu ikuti selama ini? Iya, terima kasih banyak Ibu. Banyak sekali orang yang membantu saya, baik itu teman-teman CGP sendiri maupun rekan-rekan guru di sekolah.
Jadi kadang kesulitan itu saya tidak semata-mata bertanya ke teman-teman CGP saja, tetapi juga rekan-rekan di sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun teman-teman yang memiliki kemampuan IT-nya lebih dari saya. Tadi saya lupa Bu, salah satu kendala saya itu adalah belum terlalu mahir dalam ber-IT. Sehingga saya punya solusi, saya bertanya, saya jenis orang yang tidak malu bertanya Bu. Selama itu memungkinkan saya untuk bisa bergerak maju. Jadi saya bisa bertanya kepada teman-teman CGP, ada Ibu Marlin, ada Ibu Imelda yang sering-sering sekali membantu saya, juga teman-teman di sekolah yang menolong saya, ya walaupun tertatih-tatih, tetapi saya merasa bahwa ada perubahan, kendati pun perubahan itu belum maksimal, saya belum merasa puas Ibu, karena saya belum terlalu baik, saya ingin tetap berusaha supaya menjadi lebih baik. Seperti itu Ibu Kepala. Mantap Ibu. Malu bertanya berarti sesat di jalan Ibu. Jadi harus Ya Ibu Marlin. Mengalami kesulitan dalam perjalanan mengikuti kegiatan ini, harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, supaya permasalahan atau persoalan yang kita alami ini bisa diatasi. Mantap Ibu. Yang berikut saya mau tahu kira-kira harapan dari Ibu dengan obrolan percakapan kita hari ini seperti apa Ibu? Harapan saya bahwa kedepannya saya menjadi lebih baik lagi, terkhusus untuk rekan-rekan guru dan juga anak-anak melalui kegiatan program guru penggerak ini, sedikitnya saya mengalami pergeseran di mana cita-cita saya awal itu bahwa saya ingin menciptakan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan di kelas, itu bisa tercapai dengan bantuan dan kerjasama teman-teman guru hebat di dalam ruang Zoom meeting ini, ataupun melalui kegiatan-kegiatan lokakarya dan lain sebagainya. Karena pada saat yang bersamaan saya sengaja mencuri ilmu lebih dari teman-teman untuk bisa meningkatkan skill atau keterampilan di dalam ber-IT. Ya minimal saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa, terutama anak-anak yang berada di tempat tugas saya di SMP Negeri 1 Lewolema. Begitu Ibu Kepala. Baik, terima kasih Ibu. Luar biasa, Ibu sudah mau menceritakan apa saja tantangan, kendala yang Ibu hadapi selama ini mengikuti program guru penggerak, dan Ibu sendiri sudah berusaha untuk mengatasi, mencari solusinya untuk mengatasi persoalan yang Ibu hadapi sendiri. Yang saya harapkan, jangan malu bertanya, jangan diamkan masalah itu menjadi beban sendiri untuk Ibu, tetapi berbagilah dengan teman-teman yang lain, berkolaborasilah dengan teman-teman yang lain, sehingga beban yang Ibu alami ini bisa terbagi dengan orang lain. Yang terakhir, saya mau tanya dulu Ibu, kira-kira bagaimana yang Ibu rasakan selama ini ketika mengikuti program guru penggerak, sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain yang masih berdiam diri, yang tidak mau untuk bergerak maju. Ya, yang saya harapkan bahwa teman-teman bisa setidaknya bisa mengikuti atau mencontohi sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi lebih hidup, tidak tertutup atau tidak tetap bertahan dengan keadaan yang sama ini. Mungkin kita sama-sama bisa bergerak maju. Ya, mungkin yang harus menjadi contoh itu adalah guru penggerak itu sendiri, sehingga bisa memotivasi teman-teman yang lain, dan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Karena kalau hanya satu orang yang bergerak, semuanya pasti tidak akan berhasil. Tetapi kalau dengan berkolaborasi, semua kegiatan itu pasti akan berjalan dengan baik. Begitu Ibu Kepala. Oke, baik. Terima kasih Ibu Akel. Saya menunggu kolaborasinya Ibu dengan teman-teman yang lain
untuk mengembangkan sekolah kita ke depan agar lebih maju lagi. Kemudian jangan lupa Ibu, ingat ada kesulitan, jangan lupa bertanya dan berkonsultasilah kepada siapapun yang bisa membantu Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang kita berdua alami hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu. Iya, makasih banyak Ibu. Oke, luar biasa. Terima kasih kelompok 3 dengan tenang dan pasti.